Nggak ada yang lain, Bang. Makanya, emang intinya berapa katanya? Oh, enak. Punya susu batang nggak, Nak? Tes, satu dua tiga tes. Tes satu dua tiga tes. Tes.
tes. Satu, dua, tiga tes.
Cek, 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 satu, cek, cek. Shaloma huban hita ganupuria. Selamat hari Minggu. Tata ibadah ta aima berbahasa Indonesia, bahasa Indonesia di Minggu Advent yang ketiga. Topik mingguan, jiwaku memuliakan Tuhan. Refleksi aima seksi inang. Tonari iberehanami panorang, halani dapat panorang, ase mempersiapkan nuhur pakon pikiran, kita berdoa. Pada hari ini dengan penuh rasa sukacita, kita masuk dalam Minggu Advent yang ketiga. Tema Minggu Advent ketiga tahun ini adalah jiwaku memuliakan Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita datang ke hadapan Tuhan, menyembah dan memuliakan Tuhan di dalam kerendahan hati dan ketulusan. Dengan penyalaan lilin Advent dalam ibadah hari ini, kiranya iman percaya kita juga menyala-nyala dalam pengharapan kepada Tuhan. Di dalam iman kita menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Maka marilah kita bangkit berdiri, kita memuji Tuhan dengan nyanyian Kidung Baru nomor 3 ayat 1 sampai dengan ayat 2.
Kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 91 ayat 1 sampai dengan ayat 2.
Dengarkanlah firman Tuhan pengganti hukum Taurat yang tertulis dalam Lukas 6 ayat 31 sampai dengan 33a. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadamu, apakah jasamu? Amin. Marilah kita memohon kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, berilah aku kekuatan untuk melakukan firman-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Kita memuji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 37 ayat 1 sampai dengan ayat 2. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita berdoa untuk mengaku dan memohon pengampunan dosa kita. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Kasih, Pencipta langit dan bumi, Engkau adalah Allah yang Maha Suci dan Maha Kasih.
Sesungguhnya kami tidak layak menghampiri hadirat-Mu karena dosa-dosa kami kepadamu. Seringkali kami tidak berserah kepadamu, tetapi justru mempercayakan dan menyerahkan diri kami kepada Allah lain, padahal Engkau telah memerintahkan kepada kami supaya hanya kepadamu kami menyembah dan berserah. Oleh karena itu, ya Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu, mengakui segala dosa dan pelanggaran kami. Kasihanilah kami, ampunilah kami, hapuskanlah segala dosa kami, dan teguhkanlah iman kami, supaya kami senantiasa percaya dan berserah kepadamu. Doa ini kami sampaikan kepadamu dalam nama Yesus Kristus. Kami memohon. Amin. Dengarkanlah firman Allah, janji tentang pengampunan dosa yang tertulis dalam Yesaya 44 ayat 22. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang bertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Allah telah mengampuni semua dosa kita, oleh karena kasih karunia-Nya. Oleh karena itu, marilah kita mewujud nyatakan hidup baru. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat, kami persilahkan duduk kembali. Kita bernyanyi. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat dari 76 ayat 1 sampai dengan ayat 2. Dengarkanlah firman Tuhan yang menjadi nats bacaan minggu ini, yang tertulis dalam 1 Samuel 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. 1 Samuel 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang 10. Demikian firman Tuhan. Puji-pujian Hana.
Lalu berdoalah Hana, katanya, hatiku bersukaria karena Tuhan, tanduk kekuatanku ditinggikan oleh Tuhan. Mulutku mencemooh musuhku, sebab aku bersuka cita karena pertolonganmu. Tidak ada yang kudus seperti Tuhan, sebab tidak ada yang lain kecuali Engkau, dan tidak ada gunung batu seperti Allah kita. Janganlah kamu secara selalu berkata sombong. Janganlah caci maki keluar dari mulutmu. Karena Tuhan itu Allah yang Maha Tahu, dan oleh Dia perbuatan-perbuatan diuji. Busur pada pahlawan telah patah, tetapi orang-orang yang terhuyung-huyung pinggangnya berikatkan kekuatan. Siapa yang kenyang dahulu, sekarang menyewakan dirinya karena makanan. Tetapi orang yang lapar dahulu, sekarang boleh beristirahat. Bahkan orang yang mandul melahirkan 7 anak, tetapi orang yang banyak anaknya menjadi layu. Tuhan mematikan dan menghidupkan. Ia menurunkan ke dalam dunia orang mati dan mengangkat dari sana. Tuhan membuat miskin dan membuat kaya. Ia merendahkan dan meninggikan juga. Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur, untuk mendudukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan dan membuat dia memiliki kursi kehormatan. Sebab Tuhan mempunyai alas bumi, dan di atasnya Ia menaruh daratan. Langkah kaki orang-orang yang dikasihinya dilindunginya, tetapi orang-orang fasik akan mati binasa dalam kegelapan, sebab bukan oleh karena kekuatannya sendiri seorang berkuasa. Orang yang berbantah dengan Tuhan akan dihancurkan. Atas mereka Ia mengguntur di langit. Tuhan mengadili bumi sampai ke ujung-ujungnya. Ia memberi kekuatan kepada raja yang diangkatnya dan meninggikan tanduk kekuatan orang yang diurapinya. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan yang melakukannya. Amin. Kita bernyanyi. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 289 ayat 1, 4 sampai dengan ayat ke-5. Marilah kita bangkit berdiri.
kita mengikrarkan pengakuan iman kita bersama-sama dengan orang percaya di segala tempat, di sepanjang zaman dan masa. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula daripada orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Sekarang narasi Advent ketiga. Minggu Advent ketiga ini mengingatkan kita tentang persiapan menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Ada rasa syukur kepada Tuhan, kita dapat beribadah bersama pada hari ini. Sekali suaranya Inang. Lagu apa yang Inang nyanyikan tadi? Ini adalah nyanyian Maria ketika dia mengandung bayi Yesus di dalam rahimnya. Wah. Maria sangat berperan sebagai ibu yang penuh kasih. Dia mengandung dan melahirkan bayi Yesus yang menjadi penebus dan juru selamat dunia. Bagaimana kira-kira dengan ibu-ibu zaman now? Aku juga bingung kalau ditanya apa peran ibu di zaman now ini. Zaman sekarang kan sudah modern. Saya sudah banyak acara dengan ibu-ibu, besti-besti saya yang ada di Metros. Saya kurang ada waktu untuk dengar-dengar khotbah, apalagi untuk ke gereja. Untuk PA, gimana ya? Saya jadi bingung. Kita ibu-ibu di zaman modern ini jangan mau kalahlah sama ketaatan Maria kepada Tuhan. Mari ibu-ibu, peran ibu itu tetap menjadi saluran kasih bagi keluarga, bagi pasangan, terutama bagi anak-anak dan cucu kita. Apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita, marilah kita lakukan dengan fokus dan sepenuh hati. Bapak, Inang, Boto, Kakak, Asoman semuanya. Kedatangan Kristus yang diperingati gereja pada masa Advent
mempunyai makna ganda. Tidak hanya menunjuk kepada kedatangan Tuhan Yesus Kristus pada hari Natal, tetapi juga menunjuk pada kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali pada akhir zaman. Oleh karena itu, melalui narasi Advent 3 ini, kita semua diajak untuk bersukacita di dalam Tuhan dan memuliakan Tuhan melalui kata-kata dan perbuatan kita. Memang ada tantangan dan pergumulan, tetapi percayalah bahwa Tuhan akan memberi kita kekuatan, seperti firman Tuhan yang tertulis dalam Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin. Sekarang kita mendengarkan persembahan pujian dari calon Situa dan calon Siamas.
Kita bernyanyi. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 425 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Kita dengarkan warta jemaat.
kasih. Kami John dari panitia pengadaan dulu, sekarang jadi panitia pembangunan. Lebih malas tumang hurta, sehat dari keban sebut dasar warion, kita beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Lebih menani lalu seluruh pendeta TP kuasa untuk melayani. Alhamdulillah. Jadi terima kasih lah bagi pendeta nani. Lebih mungkin pendeta itu waktu sudah semua kita gereja lama, tapi ini sudah luar biasa memang, sudah luar biasa gereja kita ini dengan kebersamaan kita, tapi memang tetap ada kekurangannya. Artinya kalau janji iman kita dulu 81% sudah 80% sudah masuk ya, 89%. Nanti kalau keuangannya akan bendahara terangkan nanti. Jadi berani sesuai dengan sidang jemaat. Ini jemaat ya yang memutuskan, jangan nanti salah paham kita. Bahwa yang pertama kita untuk melunasi janjian paling lama 2 tahun. Desember ini paling terakhir. Dan sekitar kalau nggak salah 46 juta lagi janjian yang belum masuk. Kami sebagai tim pilihan ase belum masuk kita janji mata isen lang lupe. Kami hanya mengingatkan karena kita masam lang merutang hanami, lang merutang BBMJ, lang merutang berjemaat. Tapi kita dulu yang berjanji kepada Tuhan, itulah janji iman kita. Karena kita akan membuat janji iman di bulan Februari nanti sesuai dengan sidang jemaat kita yang kemarin. Karena utang kita masih lumayan banyak. Tapi walaupun kita masih punya utang, kita sudah menikmati utang kita itu. Buatlah. Begitu indahnya kita bisa beribadah dengan AC ini. Ya, saya menami John kalau proyek ini kami tidak menagih. Karena sesuai dengan sidang jemaat kita dari awal Desember harus lunas dan membuat janji iman lagi di Februari untuk menyicil utang kita. Jadi untuk keuangan kita seperti orang bendahara. Ya, terima kasih Bapak Enang. Petugas kanamitik bani tanggal 10 tahun lewat domai bayar hita pinjaman kepada jemaat sebesar 20 juta. Malah suhurta, jadi sisa pinjaman jemaat sampai sadarion bahat ni 755 juta naik. Terima kasih bani kebersama tahaganupan. Anggo dengan hita awal hutang ta 1.100.000. Jadi domai bayar hita sekitar 370 juta lebih. Jadi dengan on haganupan hari bersama Atta baik maai melalui tim roadshow bagel nyuhur terlebih maai janji iman. Jadi dulu hujai sesuai kesepakatan tiki mengadongkan janji iman tahun 2022 disepakati hita on selama 2 tahun. Sana dasmapan orang ini habis 5 tahunan dari tanggal 31 Desember selesai tahun 2020 yang udah anggoi didah kita isirhanan dulu setiap hari Sabtu nasional laporan panitia pembangunan bahat ini 20 sada persen depan tertagih P327 juta 446 dan DP nalape masuk sekitar 46 juta 100.000 rupiah. Kita singkat kanamen hal ini dohorma selama periode na pertama janji imata asens nasional komitmen ta boleh sama hanami panitia si hagenuk dong kita membotong laporan keuangan tak hutang tasonari 755 juta. Jadi na perpudi sehali pada sekanami hubungi kita asibui hubungi nasiam hanami panitia untuk kelanjutan nak. Sunana terima kasih nak.
Salam bataganupan. Puji Tuhan, Sadarion, Ui hadir Bapak Pendeta Tumanja Purba, na melayani kita bani ibadah Minggu Sadarion. Jadi mungkin Bapak Pendeta kita menanda, ya, mantan pendeta di Resort Tadoon, ya. Jadi mantan Epurus Tadohomon gitu loh. Hilang pala kita mungkin masih mengenai Bapak Pendeta. Ting kegiatan jemaat sebagas saming minggu depan. Yang pertama, hari ini setelah ibadah minggu akan dilaksanakan latihan si partugas untuk acara Natal tanggal 24 Desember 2023. Jadi semua kita yang bertugas agar jangan pulang dulu, ya. Yang kedua, JR untuk perayaan Natal GKPS akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 23 Desember pukul 17 tepat di gereja. Jadi semua kita yang berperan dalam acara Natal ini agar hadir tepat waktu pada tanggal 23 tersebut. Perayaan ibadah malam Natal kita akan dilaksanakan 24 Desember 23 pukul 17.30. Sekali lagi, malam Natal kita akan laksanakan pukul 17.30. Jangan sampai kita terlambat, ya. Yang berikutnya, perayaan Natal umum tanggal 25 Desember 23 akan kita laksanakan pukul 09.30, dan dalam ibadah Natal akan kita laksanakan perjamuan kudus. Yang berikutnya, kita ucapkan terima kasih kepada Bapak Mian Goldfried Sinaga yang telah mendukung acara perayaan Natal dan panitia pembangunan sebesar Rp2.300.000 yang minggu lalu dia hadir, ya. Saya doakan minggu lalu beliau ini di gereja ini. Bagi jemaat yang memiliki saudara atau teman yang dapat membantu atau berpartisipasi mendukung dana perayaan Natal dan pembangunan, dapat memerlukan proposal dapat diminta ke panitia atau ke PMJ. Selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun. Dalam seminggu ini, yang pertama Bapak CSY Pangatur Erikson Manurung tanggal 11 Desember yang lalu. Nama Poso Destri Adventisi Payung 12 Desember yang lalu. Dan nama Poso John Welly Pandapotan STH 17 Desember hari ini. Baik, sekarang masuk kita ke keuangan, ya, ke keuangan. Saldo minggu sebelumnya adalah 25.657.064.
Total pemasukan minggu 6.700.000. Total pengeluaran minggu 23.017.000. Saldo akhir kita adalah 9.340.064 rupiah. Saldo untuk pembangunan mungkin sudah disampaikan tadi oleh tim pembangunan. Jadi kalau minggu lalu saldo pembangunan kita masih kepala 8 lebih. Sekarang saldo pembangunan kita sudah berubah menjadi 795 juta. Kita yakin dan percaya bagi Tuhan tidak ada mustahil, ya. Kita program sedang jemaat tahun 2024, ya, utang kita ini akan terselesaikan, ya, karena campur tangan Tuhan, ya, karena kuasa Tuhan. Uang yang masuk hari ini diterima persembahan bulanan, ya, November dan Desember 2023 Bapak keluarga Herdiwanto Saragih 200.000. Persembahan bulanan Desember 2023 keluarga Situa Ricardo Purba 100.000. Persembahan bulanan Desember 23 nama Poso Aldo Purba 50.000. BNU Hukas Huria keluarga Bapak Situa Ricardo Purba 200.000. Janji Iman Hukas Pembangunan nama Poso Risma Purba 1 juta rupiah. Persembahan bulanan keluarga Jai Sartoni Purba 100.000 dan BNU Pembangunan 200.000, jadi 300.000. Yang bertugas minggu tanggal 24 ambilan Inang Lesnaria Damanik, para agenda Bapak Situa Hamonangan Purba, Duding Bapak Situa Jeris dan Damanik, Ting Bapak Situa Ferenolson Sinaga, Panggalang 1 Inang CS Terus Lati Parapat, Panggalang 2 Bapak CC Erikson Manurung, pemerhati Bapak CST Romanson Purba. Ibadah khusus kesaksian pujian Inang Naomi, AC Saponasyam pujian Nasyam. Kami telah tayangkan juga di warta dan di layar semua kita majelis yang melayani ibadah sampai dengan tanggal 7 Januari 2024. Ini sudah kita bahas di sermon dan mohon partisipasinya untuk melaksanakan pelayanan ini sesuai dengan kesepakatan kita, dan akan ditentukan nanti latihan-latihannya dengan tim kantoria dan organis. Mungkin tidak harus Sabtu, tidak harus semuanya hari Jumat, kita komunikasi saja hari apa yang baiknya untuk latihan. Minggu ini yang hadir beribadah sebanyak 65 orang. Demikian barangkali warta jemaat kita, mari kita berdoa. Segala puji, segala hormat, segala kemuliaan, segala keagungan kami naikkan kehadirat-Mu ya Bapa dalam nama Yesus. Tuhan begitu baik, mengasihi kami, memberkati kami, dan dapat melaksanakan ibadah ini dengan kehadiran Tuhan. Dan kami berdoa juga sebentar lagi bahwa pendeta kami, Bapak mantan pengurus kami, Bapak Pendeta Rumanja akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tolong Tuhan agar apa yang beliau sampaikan hanya untuk kemuliaan Tuhan. Dan dengan penyampaian firman Tuhan, kami kembali dengan penuh dengan urapan Tuhan dan penuh dengan firman Tuhan, tidak sebagaimana kami datang ke gereja ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan telah banyak jemaat-Mu, majelis-Mu yang memeras biri-biri. Tolong Tuhan agar apa yang mereka berikan juga untuk pelayanan, tolong Tuhan pasu-pasu mereka, berkati mereka,
agar mereka juga ke depan dapat memberi yang lebih baik. Dan juga jemaatmu yang belum memberi, juga Tuhan ketuk hatinya, berikan juga berkat agar dapat memberi untuk pelayanan di hadapan Tuhan. Segala kegiatan kami menjelang Natal, Tuhan sertai kami semuanya, juga yang bertugas, agar perayaan malam Natal kami dan hari Natal kami dapat berjalan dengan baik. Nama Tuhan kami muliakan di acara Natal kami. Terima kasih Tuhan, inilah kami, inilah doa kami yang kami sampaikan. Satu nama yang kami puji, kami sembah. Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita bernyanyi. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Rumanja Purba, kita memuji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 2. Damai sejahtera Allah yang menguasai hidup dan dunia ini, itulah yang memimpin hati dan pikiranmu saat mendengar kebenaran firman Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada pagi hari yang indah ini diambil dari Lukas 1 ayat 46b hingga ayatnya yang ke-55. Ada tampil ayatnya situ? Yuk, silakan. Saya akan bacakan yang di layar karena saya pegang Bibil. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan,
dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya, dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari takhtanya, dan meninggalkan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada yang lapar, dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hambanya, karena ia mengingat rahmatnya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, Haorasma untuk kita semua. Horas juga untuk jemaat yang mengikuti ibadah melalui live streaming. Kiranya kita semua diliputi oleh damai sejahtera Tuhan. Saudara-saudara, hari ini saya dan Inang sangat senang sekali dapat beribadah bersama dengan jemaat yang selalu kami rindukan. Kita sudah tidak ketemu, saya kira lebih 8 tahun. Sejak kami pindah dari Cempaka Putih, saya dipercayakan menjadi epurus, dan karena COVID, jadinya saya menjadi epurus terlama, 5,5 tahun. Lewat periode bablas. Lalu sudah emeritus hampir 3 tahun, jadi lebih dari 8 tahun kita nggak ketemu. Ya, paling-paling calon situa purba kami pernah ketemu, karena kami tinggal di perumahan miliknya di Gurila namanya, nggak ada dalam peta itu. Makanya sedih juga lah. Tapi karena berkat Tuhan, kami tinggal di sana. Tapi kalau ada di antara jemaat, apalagi Situa Ferry ke Shantar, masih ada kamar untuk tamu. Bolehlah, jangan sungkan-sungkan singgah di rumah kami. Desa sekali dan cuma gadong kiri kanan. Ya, jemaat Tuhan, kami baru pulang dari Banjarmasin. Sudah 4 bulan kami, lebih 4 bulan meninggalkan Siantar, dan singgah di sini beberapa hari yang lalu bertemu dengan pengantar jemaat dan juga wakil pengantar jemaat. Saya langsung bilang memang saya rindu loh ke Harapan Indah. Langsung pengantar jemaat mengatakan, iyalah bang, datanglah, udah cantik kali gereja kami. Jadi memang ya sedikit pribadi lah, cantik sekali memang gereja ini menurut saya. Saya agak terharu, nggak saya sangka Harapan Indah yang dulu itu bisa memiliki seperti ini. Nah, sekarang parkir pun luas, calon-calon situa parkir mobilnya di balik mobil masih bisa perbaiki dasi kan gitu. Kalau dulu nggak bisa karena sempit, cari parkir susah. Ini parkir mobilnya
Parinangun pun masih bisa perbaiki sasaknya gitu. Jadi masuk ke gereja cerah-cerah semua. Nah, itulah sukacita saya. Enggak terceritakan, lah terturikan. Begitu indahnya menurut saya gereja ini. 10 tahun sudah seperti ini, berarti 10 tahun lagi sudah bisalah makin banyak orang datang ke sini. Jadi luar biasa perasaan kami hari ini dapat bertemu. Ada beberapa memang yang belum saya kenal, tapi kebanyakan ada yang kenal. Tapi yang ada juga beberapa yang tidak saya lihat di sini. Jadi mudah-mudahan sehat semua. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita bergembira memasuki Minggu Advent yang ketiga. Tadi narasi yang disampaikan oleh Inang menyebutkan bahwa nats kita ini adalah sebuah Magnificat. Magnificat itu adalah nyanyian pujian Maria. Dalam ibadah-ibadah Kristen, Magnificat itu adalah sebuah himne, sebuah kantate yang liriknya diambil dari Alkitab atau kitab suci. Jadi itulah Magnificat itu. Nyanyian Maria yang dikumandangkan secara liturgis dalam ibadah-ibadah Kristen. Saudara, karena itu menurut saya setelah membaca nats kita ini, pada Minggu Advent yang ketiga ini langsung to the point bahwa jemaat diajak untuk bernyanyi. Jadi sekali lagi, Minggu Advent ketiga mengajak kita semua bernyanyi seperti Maria. Magnificat. Advent ketiga ini adalah musim bernyanyi. Dan tentu salah satu yang paling kita sukai saat musim-musim Advent atau menjelang Natal adalah musiknya. Saya kira tidak ada orang Kristen yang tidak senang musik-musik gereja. Apalagi lagu-lagu Natal. Bahkan yang tidak suka nyanyi pun ikut senang mendengar lagu-lagu Natal. Tapi saya kira Harapan Indah suka nyanyi semua. Tadi pengantar jemaat di resort ini juara 1 pula katanya. Bang, dari mana pula jalannya itu? Bisa juara 1. Kalah Cempaka Putih. Nggak masuk akal itu. Juara 1 Harapan Indah kan berarti ada Magnificat di situ, ada pujian untuk Tuhan yang keluar dari bibir kita ini dan menyuarakan kebenaran Tuhan. Kita bernyanyi karena mengingat masa-masa indah yang kita alami sepanjang tahun. Kita menyenangi nyanyian karena membangkitkan semangat kita pada saat-saat yang sulit. Dan kita bernyanyi atau menyenangi nyanyian karena kita secara tradisi dan budaya kita bisa berkumpul dengan anak-anak dan cucu kita. Dan Maria bernyanyi seperti nats kita hari ini karena mendengar pekerjaan pemulihan yang dilakukan oleh Tuhan bagi umatnya.
Jadi secara sederhana saya bisa simpulkan nats kita ini, dia mengatakan tadi dalam nyanyiannya itu bahwa orang yang angkuh, orang yang congkak direndahkan. Itu pekerjaan Tuhan itu. Tidak ada kita satupun yang bisa merubah orang yang congkak menjadi rendah hati. Hanya Tuhan yang mampu. Tugas kita hanya saling mengasihi, saling mengingatkan. Tapi yang mampu merubah itu semua adalah Tuhan. Itulah yang dinyanyikan oleh Maria. Orang yang berkuasa diturunkan dari singgasananya. Jadi kalau hari-hari ini kita melihat melalui media perang di jalur Gaza, mengerikan sekali. PBB sendiri pun, Dewan Keamanan PBB tidak mampu mendamaikan mereka. Beberapa hari yang lalu ada gencatan senjata, tapi gencatan senjata sederhana saja, sementara saja. Setelah itu dibom lagi, rudal balistik dikirim lagi. Dan beberapa hari yang lalu saya membaca berita, sekarang tentara Israel sedang merakit pompa air yang besar, 5 unit. Jadi pompa air besar mereka rakit, tujuannya adalah menyedot air dari laut Mediterania itu, lalu disemburkanlah ke lubang-lubang persembunyian tentara Gaza. Jadi air laut akan mematikan semuanya. Enggak perlu lagi rudal balistik yang dikirim oleh Hamas ke Israel. Habis duit, ini air laut di situ dekat. Yang penting ada pompa. Karena mereka bersembunyi di terowongan bawah tanah di laut Gaza itu. Mereka bikin terowongan-terowongan di situ. Itulah yang mau disemprot tentara Israel. Munduk mudah. Mati mudah. Artinya nyanyian Maria ini belum memang nyata di tengah-tengah situasi Gaza hari ini. Tapi kita percaya yang berkuasa akan diturunkan oleh Tuhan dari singgasananya. Maria juga bernyanyi tadi mengatakan bahwa orang yang tidak berdaya ditinggikan. Dan Maria juga bernyanyi, orang yang lapar dikenyangkan. Saudara, dalam nyanyiannya ini Maria menggambarkan penjungkir balikan sistem yang ada di dunia. Dunia ini kan ada namanya sistem konsumsi, sistem ekonomi, ya, dan siapa yang kuat negaranya, dialah menindas negara kecil, kan begitu kira-kira. Begitulah sistem dunia ini. Dan sistem itu sekarang menurut Maria yang bernyanyi itu, bahwa Tuhan mengganti semua sistem itu menjadi norma-norma kerajaan Tuhan. Apakah norma-norma kerajaan Tuhan? Yaitu belas kasihan, keadilan, dan cinta kasih. Itulah yang diingatkan oleh Advent ketiga ini kepada kita. Jadi walaupun perang sedang terjadi di sana, tapi kita percaya Tuhan masih ada, dan Tuhan tetap ada, dan Dia akan mengganti semua sistem dunia ini menjadi sistem dan norma belas kasihan, keadilan, dan cinta kasih. Karena itu jemaat
harus mencontoh yang dilakukan oleh Yesus dalam iman Maria. Kita ini harus terus berbelas kasihan. Kita ini harus terus menegakkan keadilan. Kita ini harus terus menyemarakkan hidup ini dengan cinta kasih. Itulah tugas kita sehari-hari. Jadi tidak perlu ibu bapak pinter tentang Alkitab, ibu bapak pinter tentang tafsir-tafsir kitab suci. Tapi yang diharapkan Maria dalam Magnificat ini, dalam pujiannya kepada Tuhan, adalah cinta kasih, keadilan, dan belas kasihan. Amin, maitene. Gitulah hidup orang Kristen. Dan Maria menyanyikan itu dengan gembira. Seolah-olah yang dinyanyikannya itu sudah terjadi. Coba bayangkan itu. Maria bernyanyi seolah-olah yang dikatakannya itu semua sudah terjadi. Padahal belum. Kita masih menunggu lagi. Entah kapan semua yang dikatakan Maria itu akan terwujud. Dan yang harus kita ingat sebagai jemaat Tuhan, nyanyian Magnificat Maria ini sudah dinyanyikan selama berabad-abad. Dan kita masih setia sampai hari ini, sampai tadi Inang berlakon di depan menyatakan Magnificat itu. Kenapa kita masih ingat tentang itu? Karena kita masih mendengar bahwa pekerjaan Tuhan di dunia ini, yaitu memperbaiki dan memulihkan, itu masih terus terjadi. Meski nyanyian Maria ini adalah lagu pengharapan dan sukacita, tidak ada cara apapun yang bisa menghindari kenyataan bahwa selalu ada tantangan, selalu ada duri dalam peristiwa pemulihan Tuhan itu. Contohnya, saya tahulah jemaat kita ini sejak awal berdiri. Banyak harapan-harapan kita sejak awal, 10 tahun yang lalu. Tapi selalu ada duri, selalu ada sepatu yang diganjal oleh batu kecil. Tapi itu semua tidak membuat kita terganggu, karena tidak ada siapapun yang memiliki otoritas menghalangi rencana Tuhan untuk melakukan pemulihannya. Dan itulah kabar baik yang selalu kita dengar. Sehingga Maria pun dengan senang bernyanyi Magnificat, memuji Tuhan. Sekali lagi saya katakan, seolah-olah sudah terjadi semuanya, padahal belum. Ya. Kalau ditanya kepada kita semua, mungkin kira-kira untuk hidup Inang dan Bapak, apalagi yang mau diharapkan hidup ini? Kadang-kadang pasti aneh-aneh ya. Ya, saya akan senang kalau mobil saya Mercedes. Kalau mobil yang sekarang belumlah pendeta, masih terlalu umum. Kalau rumah saya sudah seperti rumah di Pondok Indah, itulah saya baru senang, pendeta. Jemaat Tuhan, sayangnya kabar baik itu tidak ditentukan oleh materi. Kabar baik adalah ketika hidup kita dipulihkan oleh Tuhan. Tiap hari kita senang, tiap hari kita merasa baru,
tiap hari kita merasa tumbuh lagi pengharapan tentang karya Tuhan yang akan menyelamatkan kita. Jemaat Tuhan, karena itu pertanyaan penting dalam nats kita hari ini, apakah kita termasuk orang yang ambil andil dalam pemulihan Tuhan? Satu-satunya cara untuk dapat bernyanyi seperti Magnificat Maria adalah kita bekerja setiap hari dengan meniru yang pernah dibuat oleh Yesus. Wah, mana sanggup ditampar pipi satu, kasih satu lagi pipi. Mana mungkin itu. Tapi itulah kata firman. Apalagi sekarang undang-undang yang baru ini kan, jangankan ditampar, ngomong aja salah udah termasuk pelecehan katanya. Tapi itulah ya, manusia memang selalu sepakat untuk sesuatu yang sebenarnya justru merugikan hidupnya. Makanya sekarang banyak kita harus hati-hati. Salah ngomong, penjara. Hidupkan HP pun keras-keras di samping teman, pidana. Dan semua aturan itu manusia yang buat, kita yang buat itu. Karena memang kita sudah nggak sepakat lagi sekarang ini. Manusia sekarang ini kalau ahli filosofi mengatakan kita adalah seperti serigala berbulu domba. Kelihatan manis, tapi sebenarnya kita serigala. Bagaimanakah Magnificat bisa kita rayakan dalam hidup kita ini seperti Maria yang mengagung-agungkan Tuhan dalam hidupnya? Setidaknya kalau saya mengusulkan kepada kita, kalaupun kita tidak bisa banyak berkontribusi dalam kehidupan semesta ini, setidaknya kita mau memperbaiki kesalahan kita. Atau yang kedua, kita harus mau meringankan beban saudara kita. Jika ini bisa kita kerjakan, mengakui kesalahan dan mau meringankan beban saudara-saudara kita, kita sudah ambil andil dalam pemulihan di bumi ini. Dan jemaat Tuhan, itulah sebabnya kita merayakan Advent. Advent, seperti yang saya katakan tadi, tambahannya adalah menjadi saat bagi kita untuk memusatkan perhatian kepada pekerjaan Tuhan. Dan pekerjaan Tuhan itu nyata sekali di tengah-tengah dunia yang sudah rusak. Advent ini adalah saat kita mencari dan memastikan keselamatan yang sudah Tuhan janjikan kepada kita. Sekali lagi, Advent ini adalah saat kita bernyanyi dengan girang karena pemulihan yang sudah, sedang, dan akan Tuhan nyatakan di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Di masa Advent ketiga ini, kita bernyanyi karena kita sedang menantikan sesuatu yang pasti lebih baik dibanding hari-hari yang kemarin. Hari kemarin hidup di dunia ini penuh dengan kekerasan, penderitaan, ketidakadilan di sekitar kita, dan kita harus percaya
Tuhan akan menolong kita memulihkan itu. Sehingga tidak lagi terjadi kekerasan, tidak lagi terjadi penderitaan, tidak lagi terjadi ketidakadilan di tengah-tengah kehidupan ini. Catatannya adalah, yang penting jangan ada di antara kita yang ambil andil menghambat pemulihan itu. Jemaat Tuhan, kita sedang menunggu kemurahan Tuhan dan kasih sayang Tuhan yang pasti akan dipenuhinya di dunia ini. Memang itu sulit sekali memang. Saya pernah membaca sebuah buku tentang makhluk hidup. Dulu sebelum ada pertanian, manusia ini tidak seperti kita, tapi ada Homo sapiens yang wujudnya agak aneh gitu. Tetapi setelah manusia tahu sistem pertanian berladang, akhirnya hutan banyak yang rusak dan manusia langka yang dulu itu sudah hilang, musnah. Jadilah seperti kita manusia sekarang ini. Dan manusia sekarang ini memang akhirnya suka bertengkar. Banyak juga kan kita ini perbada-perbada juga gitu kan. Itu semua akibat alami ini semua itu Undang Bapak. Kenapa? Karena memang kita kehilangan sumber daya untuk kehidupan kita. Sehingga kita ya saling bertengkar satu sama lain. Entah apa bentuknya, kita sepertinya kehilangan akses, kehilangan jalan untuk meraih sesuatu yang kita harapkan. Dalam hal apa saja pun. Sehingga kita berkelahi satu sama lain. Tapi sebenarnya kita sudah harus bedakan diri kita sebagai manusia yang telah menerima Tuhan dengan katakanlah serigala. Jadi kata para ahli, serigala itu hanya bisa mengelompok paling banyak 20 orang, 20 ekor serigala. Hanya 20 ekor bisa berkumpul menjadikan sebuah kelompok. Kalau lebih dari 20 nggak mungkin, karena tidak ada imajinasi dalam pikiran serigala. Pasti akan saling menyerang. Jadi manusia memiliki imajinasi dan kita ditolong oleh kitab suci berimajinasi dalam hidup ini. Itu sebabnya GKPS bisa membentuk sebuah komunitas jumlahnya 200.000 lebih. Karena kita bisa saling sepakat untuk melakukan apapun, sehingga kita bisa bertahan sebagai jemaat dan bisa berkembang di mana-mana di seluruh Indonesia ini. Tapi kalau serigala tidak mungkin melakukan seperti jemaat kita ini, karena pasti setelah lebih 20 ekor akan serang menyerang. Jadi kalau ada di antara kita yang suka serang menyerang, serigala mahamai. Serigala berbulu domba. Jadi damailah, ikhlaslah hidup ini. Itopar pesada, tareon sada nada. Karena yang kita tunggu-tunggu itu, perdamaian dari Allah itu akan disampaikannya, akan diwujudkannya dengan lemah lembut.
bukan dengan cara serigala. Jadi jemaat Tuhan, saya harus katakan dan jemaat harus ingat, jiwa dan hati iman kita adalah kelemah lembutan. Itulah jiwa dan hati dari iman kita. Ya, sekali lagi harus saya katakan supaya jangan lupa nanti oleh kita di minggu Advent ini. Hati dan jiwa iman kita adalah kelemah lembutan. Memang berat itu. Tapi itulah yang dimintakan oleh Maria dalam Magnificatnya yang dinyanyikan kepada kita hari ini. Jadi jemaat Tuhan, Advent ketiga ini akan dilanjutkan dengan Advent keempat minggu depan. Tapi hari ini kita diajak untuk bernyanyi. Nyanyian kita haruslah nyanyian pengharapan yang mampu mengatasi setiap sakit, sakit hati, curiga, dendam. Itu semua sisi-sisi yang gelap dalam hidup kita sebagai manusia harus mampu diatasi oleh nyanyian kita itu. Dan meskipun orang-orang di sekitar kita belum mengerti apa yang dikatakan oleh firman ini, tapi kita harus mengasihi mereka dengan kasih dan sabar menunggu bahwa Tuhan akan memulihkan mereka juga. Karena selain kelemah lembutan tadi, sukacita adalah energi yang mempertahankan cinta itu. Kelemah lembutan itu datang di tengah-tengah dunia yang akan berubah ini. Jadi seperti Maria, apakah nyanyian kita hari ini? Saya rasa mulailah kita memikirkan lagu-lagu kesenangan kita. Kalau lagu saya yang paling saya senang adalah Haleluya nomor 129. Ay Jupao na holong ate au nata. Jangan dulu memang, karena masih pengen saya lihat perkembangan gereja ini, kalau Tuhan mengizinkan. Baru-baru ini, seperti yang saya katakan di awal tadi, kami di Banjarmasin 4 bulan, karena Pak Hopu lahir, Pak Hopu yang ketiga. Jadi lucu juga Pak Hopu kami ini, sedikit lagi ya. Jadi mamanya bisa main gitar. Jadi senang sekali dia lagunya. You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy. When skies are gray. Senang sekali dia. Marah dia. Nggak suka dia lagu anak Medan itu. Karena anak bayi saja tahu nggak berbobot lagu itu. Jadi bobot dunia ini rupanya oleh Pak Hopu saya tahu dia bedakan dengan lagu-lagu yang bisa healing. You are my sunshine. Luar biasa. Jadi
bukalah nyanyian-nyanyian haleluya ini. Mungkin ada satu nomor yang bisa mewakili hatimu, jiwamu, dan itu harus diingat terus. Ini yang baru selesai doding, udah ada lagu sayangan. Anak Medan ya? Belum punya? Nah itu. Seusia kita ini harus adalah lagu-lagu yang harus kita kenang dalam hidup ini. Setuju nang ya? Ya. Jadi tak usah lagu-lagu yang baru-baru yang ini sudah berabad-abad lagu ini. Coba perhatikan lagu-lagu ini semua. Tahun 1400 sudah berabad-abad lagu ini. Jadi kalau ada yang bilang lagu GKPS nggak enak, dia yang nggak enak karena nggak tahu dia udah diuji berabad-abad ini. Coba perhatikan, pernah nggak yang perhatikan lagu-lagu ini? Ini ada 1300, 1200 tahunnya juga. Ini lagu-lagu yang kemarin. Itu katanya enak. Ya belum diuji. Harus ribuan tahun baru kita bisa mengakui lagu itu enak. Sama seperti reformasi. Sudah lebih 500 tahun Martin Luther merombak sistem gereja menjadi gereja reformasi. Ya, kita tunggulah 500 tahun lagi apakah masih ada gereja kita ini atau tidak. Tapi kita percaya 500 tahun lagi, 1000 tahun lagi, gereja ini masih ada. Kalau kita tak mau ke gereja, tak usah. Akan ada yang meneruskan. Kita harus percaya itu. Dari lagu ini saja, udah berabad-abad, teruji kok. Begitulah komunitas kita ini bertumbuh. Sekali lagi jangan lupa, carilah lagu-lagu. Yang mana lagu kita yang bisa mewakili hidup kita. Kiranya Tuhan sudah mengajari kita bermagnifikat seperti Maria. Hidup kita harus tertuju kepada Tuhan, karena hanya Tuhan yang bisa memulihkan dunia ini. Persoalan-persoalan hidup kita, Tuhan juga yang memulihkannya. Hutang 700 juta gereja ini pun minta tolonglah kepada Tuhan, supaya dibuka jalan, bisa selesai tepat waktu. Mari kita berdoa. Kami berterima kasih kepadamu Tuhan atas setiap harapan yang datang kepada kami di saat Advent ini. Kasih-Mu yang abadi Engkau lahirkan untuk kami, dan kami percaya suka dan duka yang kami hadapi dalam hidup ini akan Engkau pulihkan dan membawa kami lebih percaya kepadamu. Lihatlah jemaat-Mu ini Tuhan. Hamba-Mu sungguh bersuka cita atas perkembangan yang dialami oleh jemaat-Mu GKPS Harapan Indah. Hari ini dalam minggu Advent ketiga ini Engkau mengingatkan kami bahwa segala sesuatu yang dialami oleh jemaat-Mu ini adalah karena pertolongan-Mu. Dan Engkau akan terus menolong sehingga segala sesuatu yang dirindukan oleh jemaat-Mu ini menjadi sungguh-sungguh nyata dan menjadikan iman kami lebih percaya lagi padamu. Berkati jemaat-Mu ini dari anak-anak hingga yang dewasa. Ikatlah jemaat-Mu dengan kasih-Mu, dan biarlah damai sejahtera Tuhan mengalir di rumah jemaat-Mu siang dan malam, dan kasih-Mu nyata mencukupkan hidup mereka sehari-hari. Terpujilah Engkau Tuhan untuk perjumpaan kami hari ini. Kami percaya Engkau adalah Tuhan yang kami sembah, yang senantiasa bercahaya di depan kami, agar kami tidak terjatuh di jalan yang bergelombang
atau jurang yang dalam. Terpujilah Engkau Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Amin. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita untuk memberikan persembahan, yang diambil dari Mazmur 50 ayat 14. Persembahkanlah syukur kepada Allah dan bayarlah nazarmu kepada Yang Maha Tinggi. Sekarang persembahan kita.
Kita bangkit. Kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Pemurah, sumber segala berkat. Kami bersyukur kepadamu karena Engkau senantiasa melimpahkan berkat-Mu yang mencukupi segala kebutuhan kami. Saat ini kami mempersembahkan hidup dan harta milik kami yang berasal daripadamu. Berkati dan kuduskanlah persembahan ini untuk kemuliaan nama-Mu. Kiranya Roh Kudus mengajari kami supaya semakin melihat, menyadari, dan mensyukuri berkat-Mu yang berlimpah yang telah kami terima maupun yang masih akan Engkau berikan kepada kami. Sehingga hati kami tulus memberikan persembahan yang benar ke hadapan-Mu. Terimalah persembahan dan doa ini di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Hujan Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, kami dapat merayakan kembali tahun baru gerejawi Advent yang ketiga ini hanya oleh karena kasih karunia-Mu. Engkau senantiasa hadir dan akan setia memberkati umat-Mu supaya semakin mengenal kuat kuasa penyertaan-Mu. Kami memohon kiranya Engkau menguatkan iman kami, supaya senantiasa mengandalkan kuasa-Mu dalam hidup kami di dunia ini. Dengarlah permohonan kami dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dan janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala, dan layanilah Tuhan.
terimalah berkat dari Tuhan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Oras mau bata karuban, selamat minggu patulong mau bata tadi. Terima kasih bani Bapak Pandita na adop memberi patan ituan ubata. Silup keluar minggu on ase latihan kita untuk persiapan malam Natal tanggal 24. Jadi Arab uhur panitia doma patugakon nuban nami ase ulang lobe mulak kita. Latihan kita mari ambil bagian bani acara tanggal 24 malam. Jana adong do ijay holy instrument ni nama poso. Jadi ase haganupan mahita boy ambil bagian alat musik ini pe holy legan ma bani tanggal 24 patay. Jadi Arab uhur ase sir-sir hita mandiuti latihan tene. Baru perlu ipatugahkan kami ubata ganupan. Artini malas niuhur boy rupa ko kita ay mabang pandita rumanja pa kon ninang ijon halani termasuk ma panditon na memotori parjonjong ni kuryata. Jadi sada malas niuhur jana tonggot ta boy rupa ko kita. Tutuba ni panorangon di luar nami lobe na siyam pakon kakak merbual lobe na siyam pakon tonggot ta ganupa silang bindiar ma kuryon kambak. Ya, terima kasih Mak Bani pengantar jemaat Adinda Ricardo. Ini sama-sama nani perdita, tapi ia lang gabi perdita. Jadi malas tumang urnami wilako kanay makato na sunayay halani boy hanami riap pako na siyam. Memang anggo hudingat ya kurang lebih 10 tahun nasalpu au pendeta resort Cempaka Putih rohdo piga-piga hasomata orang lama termasuk do lay mewah kiai ini Situa Ferry belum ya, masih di Ancol dulu ya. Ada beberapa orang itu Situa Sarman. Oh ini ada fotonya nih. Ya, inilah. Jadi memang sejak awal hudi-hudi do terus perkembangan jemaat tahun. Jana songona husing ngono kanai. Ya senanglah saya karena berkembang seperti yang ada sekarang ini. Dan tentu ya perkembangan jemaat ini puji Tuhan secara fisik seperti ini. Tapi yang lebih penting adalah persekutuan kita yang semakin kuat dan tidak bisa digoyang oleh apapun karena ikatannya kuat oleh kasih Tuhan. Itulah yang saya rindukan terus untuk jemaat ini. Jadi ada Situa mewah itu kan. Situa Ferry juga ada ya. Ada Situa Ferry. Itu Situa Sarman itu. Jadi begitulah kenangan indah itu. Jadi karena begitu luar biasanya perasaan kami melihat perkembangan jemaat ini, jadi seperti speechless, gak ada yang bisa diungkapkan lagi.
hanya berdoa mudah-mudahan jemaat ini semakin bertumbuh. Tadi saya dengar warga jemaat juga makin ya memang nggak apa-apa ya, saya puji. Makin cantik-cantik Indonesia minang aku dah. Iya. Dibanding yang dulu kan malas kita lihatnya gitu. Tapi itu omongan saudara itu loh, orang dekatnya itu. Beda lah sekarang ini, udah lain tampaknya, tampilannya semua. Kenapa? Ya itulah, jadi itu semua kan buah-buah dari persekutuan yang indah itu. Kesana kita melihatnya. Jadi ya begitulah suasana kita dulu kan. Indah sekali, tak terasa. Oh, ada juga pendeta Dewi situ ya. Sekarang juga tambah tinggi dia. Luar biasa lah. Jadi saya berdoa mudah-mudahan jemaat akan terus menjaga jiwa dan hati jemaat ini yang mau berjuang dan mau menciptakan sesuatu untuk kemuliaan Tuhan. Karena ini catatan saya. Jemaat ini secara psikologis dan sosiologis lah kalau boleh saya katakan, enggak merasa minder dengan Cempaka Putih yang sudah mapan di sana, bisa kok join dengan Ancol. Sekarang saya dengar dari pengantar jemaat tadi, setoran nasi ambil lebih tinggi dari Ancol. Untunglah Situa Ferry cepat-cepat pindah ke sini. Jadi ada sesuatu yang membuat kita tinggi harapan, seperti namanya harapan indah ini. Akan ada lagi yang dinyatakan Tuhan melalui persekutuan kita. Inilah kabar yang selalu ingin saya dengar dari perkembangan jemaat kita. Kiranya Tuhan memberkati kita dan kami senang untuk penerimaan oleh Perhanger dan jemaat sehingga kami boleh berkhotbah hari ini. Tapi dari Inang mungkin ada sedikit. Adalah. Iya, rajin-rajin ikut PA dulu. Nokan dok posi sapa menyapa pas ibadah udah selesai saya teringat ada Andreas dulu. Mana Andreas? Saya bilang tadi udah mahasiswa lah ya. Ya, puji Tuhan. Ya, Tuhan berkati kita semua. Sebagai tanda rindu kami untuk pembangunan gereja ini untuk melunaskan yang 700 itu sedikit sekali seperti menggarami air laut, kami bawa oleh-oleh lah Siluah Nami 2.400.000. Ya, itulah salam dari kami. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Oke, terima kasih. Jadi ase marsi salaman hita si partugas ase igeser lobe aton ya ase marsi salaman hita ase lanjutkan hita na latihan ase aganupan der mardalan. Terima kasih si partugas ase. Hari
Yeah.